Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi online ngaji kitab Tanqihul Qaul. Pada kesempatan kali ini masih membahas bab yang ke-22 tentang keutamaan tasbih. Tasbih itu dari kata sabbaha yusabbihu tasbihatan. Kalimatnya adalah tasbih, mensucikan Allah dari segala sifat kurang. Hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat, beliau mengatakan man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kutiba lahu bi kulli harfin asyru hasanat. Jadi siapa saja yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dituliskan baginya pahala setiap hurufnya itu 10 kebaikan, 10 amal soleh. Satu huruf diberikan pahala 10 amal soleh. Jadi betapa banyaknya pahala kita kalau kita mengucapkan kalimat tersebut. Kalau dihitung satu hurufnya 10 amal soleh. Demikian dikatakan dalam sebuah hadis yang hadisnya adalah hasan. Faqala, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan ayak jizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanatin. Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin. Qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin wa yuhta anhu alfu khati'atin. Hadisun sahih. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya waktu itu, apakah kalian bisa, apakah ada yang bisa atau mampukah kalian bekerja melakukan amal kebaikan setiap harinya itu 1000 kebaikan. Bayangkan 1000 kebaikan ya. Mungkin dengan berzikir itu dihitung 1. Dan menolong orang lain dalam bekerja dihitung 2. 3, mengajarkan kebaikan kepada orang lain dihitung 3. Bersedekah dihitung 4. Itu kalau mau dihitung 1000 sehari, berapa jenis amal? Berapa amal? Berapa jenisnya ya? Kalau mau dihitung sehari 1000 itu kesulitan kita. Tapi Nabi mengatakan bahwa ada loh amalan yang pahalanya itu bisa menyamai amalan 1000 amal soleh. Tapi enteng. Nah, apakah istilahnya ada yang mau melakukan? Mosok nggak bisa melakukan amal itu enteng. Kemudian sahabat bertanya kepada beliau, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin. Bagaimana yang Rasul kita melaksanakan 1000 kebaikan dalam sehari itu? Padahal kalau kita pikir ya berat banget. Kita sholat sehari semalam saja, kadang subuh itu kita kesulitan. Ini kita disuruh melaksanakan amal soleh sehari semalam itu 1000 kebaikan. Nabi menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihah. Cukup dengan membaca tasbih 100 kali. 100 kali kita membaca tasbih, maka pahalanya sama dengan melaksanakan 1000 amal soleh. Karena satu kebaikan diganjar dengan 10 kali lipatnya. Maka 100 tasbihan kita mendapatkan pahala 1000 kebaikan. Dan dihapuskan daripadanya 1000 kesalahan. Jadi dengan amal soleh itu, amal soleh berupa
tasbih itu bisa menghapus 1000 keburukan kita dan kita mendapatkan pahala 1000 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala subhanallah ila akhiriha tanasurat anhul khataya wadzunub katanasuri awraqis syajar. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengucapkan subhanallah dan seterusnya yang sampai akhir tadi, maka berguguranlah keburukannya, maka rontoklah kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya sebagaimana rontoknya daun-daun dari pepohonan yang sudah kering itu. Kalau rontok kena angin ya. Jadi betapa ringannya Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa hambanya yang penuh dengan kelemahan. Jadi Allah adalah zat yang maha suci, bersih dari segala kekurangan. Sedangkan kita manusia senantiasa diliputi dengan kekurangan kelemahan. Kita punya mata. Kalau sudah punya ngantuk, kecapean, tidak ada yang bisa menahan ngantuknya. Sudah warnanya berubah putih, siapa yang mau bisa menahan? Ya. Walaupun disemir bolak-balik, toh juga tetap nanti ketika memanjang juga akan putih. Ya, begitulah sifat makhluk. Maka kita harus bangga juga dengan kekurangan kita karena menunjukkan bahwa kita itu makhluk. Nah, subhanallah itu mengandung makna bahwa Allah maha suci dari segala sifat kurang. Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah capek, bahwa Allah juga tidak pernah berubah. Bukan artinya Allah berambut, bukan. Artinya Allah maha suci dari segala kekurangan yang dipunyai makhluk. Nah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah ila akhiriha, kalimat subhanallah sampai akhirnya benar-benar kita resapi betul, maka rontoklah dosa-dosa kita, kesalahan kita sebagaimana rontoknya daun-daun yang berguguran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhana rabbiyal azim ghurisat lahu biha syajaratun fil jannah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan subhanallah rabbiyal azim, ya. Sebagaimana kita baca ketika kita sedang rukuk, subhana rabbiyal azim ghurisat lahu bil jannah, bahwa Nabi mengatakan dia ditanamkan tanaman untuknya di surotun fil jannah. Jadi orang-orang ahli surga itu nanti juga punya cita rasa seni ya di surga nanti. Rumahnya penuh dengan estetika. Nah, rumah kalau ada tanamannya kan indah. Nah di surga nanti ada sajarah, ada rumputnya juga bahkan. Ada tamannya. Nah sajarah atau pohon kita di surga nanti kita bisa tanam mulai di dunia dengan banyak-banyak mengucapkan subhana rabbiyal azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhana rabbiyal a'la ghafarallahu lahu wa adkhalahu al-jannah. Kalau tadi seperti bacaan rukuk, subhana rabbiyal azim. Nah, sekarang dalam riwayat berikutnya seperti bacaan ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Janji Nabi, ghafarallahu lahu. Allah ampunkan dosanya. Ya, kalau yang tadi kita diberikan tanaman di surga, pohon di surga biar tambah adem, rindang. Lagi kalau musim kemarau, kita itu panas ya. Kalau ada pohon kan seger. Nah, sekarang kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Tidak cuma ampunan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan adkhalahul jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. At-tasbih yajlibur rizqah. Nabi mengatakan yang dimaksud tasbih itu punya faedah tajlibur rizqah, menarik rezeki. Jadi siapa ini yang pengen punya banyak rezeki, banyak-banyak bertasbih.
Tapi ingat ya, rezeki nggak cuma rupiah, kata Mas Roni. Rezeki nggak melulu rupiah. Rezeki itu bisa yen, bisa ya Mas Roni. Rezeki itu bukan hanya melulu soal uang, tapi lebih dari itu. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, itu juga rezeki. Kita punya keluarga yang sakinah, itu rezeki. Kita punya anak-anak yang soleh-solehah, itu jauh melebihi dari segalanya. Karena bagaimana orang yang punya anak yang kurang soleh ya, sebagaimana kasus-kasus yang lagi viral ini, hanya gara-gara seorang anak jadi melebar kemana-mana. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan yang soleh-solehah. Kita banyak membaca tasbih. Bahkan setelah sholat fardu kita wirid tasbih yang 33 kali itu, setelah berdoa selesai, kita bertasbih lagi. Ya minimal 10 kali. Tahmid lagi 10 kali. Takbir lagi 10 kali. Untuk menambahkan amalan-amalan kita. Di balik atau di selain amal yang wajib bagi kita. Nah tasbih kata Nabi ya jelibur rizko, menarik rezeki. Tadi dikatakan rezeki itu banyak macamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kalimatani khafifatani ala lisani. Kata Nabi ada dua kalimat yang enteng banget kalau kita ucapkan. Nah, lisan tuh enteng banget ucapan. Cuman karena saking entengnya kadang lupa. Saking entengnya kadang orang malah nggak melaksanakan. Sakilatani fil mizan, walaupun enteng di lisan, tapi dia betul-betul berat nanti ketika ditimbang di timbangan amal, di mizan, kata Nabi. Khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan. Jadi asaklu li bayani kilatil amal wa kasratis sawab. Maksudnya ringan di lisan itu adalah amalnya sedikit saja, nggak berat-berat, nggak banyak-banyak. Wa kasratus sawab, tapi pahalanya sangat banyak. Nah selain enteng di lisan, berat banget di timbangan amal kita nanti di mizan, dua kalimat ini habibatani ilar rahman. Dua-duanya sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Roh. Apa dua kalimat itu? Kata Nabi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi dua kalimat itu enteng sekali di lisan, tapi berat kalau ditimbang nanti di amalan kita di yaumil mizan sebagai pemberat amal soleh kita. Dan dengan dua kalimat itu Allah sangat cinta kepada yang mengucapkan. Jadi kalau kita mau mendekati Allah, ingin dicintai Allah, salah satu rumusnya adalah memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalimat subhanallahil azim tadi mengandung sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah itu seperti sifat ilmu dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wahya sifatul ikram, sifat wujudiyah itu adalah sifat kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat yang lain, sifat adamiyah adalah sifat yang tidak mungkin melekat pada Allah sama sekali. Kala syarikalah wala mislah. Seperti Allah punya sekutu, Allah punya padanan misalnya. Nah, subhanallah itu adalah isyarat kepada kalimat sifatul jalal, wujudiyah tadi. Sifat yang pasti melekat kepada Allah. Sifat keagungannya Allah. Watahmid dan alhamdulillah menjadi isyarat sifat ikramnya Allah. Jadi kalau tasbih itu sifat meniadakan adamiyahnya Allah untuk memiliki kekurangan. Tapi kalau tahmid alhamdulillah itu adalah isyarat kepada sifat pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin malam ini itu dulu ya yang perlu kita ingat. Banyak ternyata amalan enteng yang bisa kita lakukan untuk memperberat timbangan amal kita di akhirat. Ya kita tahu
amalan tersebut karena kita mau belajar, karena kita mau ngaji. Jadi salah satu jalan untuk bisa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat adalah dengan entengnya kita untuk senantiasa istiqomah mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan beda dengan yang nggak pernah ikut ngaji, karena yang nggak ngaji mungkin ya nggak tahu, karena ternyata banyak juga amalan yang enteng yang bisa membawa kita kepada timbangan amal yang berat, yang banyak amal solehnya. Sedangkan yang tidak ngaji atau tidak mencari ilmu, tentu dia tidak bisa mengimbangi orang yang mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, janji Allah. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan orang yang beriman di antara kalian, dan tentu selain beriman Allah angkat lagi dengan beberapa derajat, yaitu orang-orang yang mau mempelajari ilmu. Demikian kurang lebihnya dikembalikan kepada moderator.